Ya, di dalam nama Tuhan Yesus bawakan sharing firman Tuhan untuk dapat saling berbagi, membangun dan menguatkan di dalam kebenaran. Judul sharing firman Tuhan hari ini saya bawakan pembaharuan hidup yang daripada Tuhan. Ya, mumpung ini juga masih sahabat pertama di tahun 2025, saya kembali mengucapkan ya selamat tahun baru untuk kita semua. Kiranya kasih setia dan penyertaan dan pemeliharaan Tuhan selalu menyertai kehidupan masing-masing kita di dalam mengarungi tahun 2025 ini. Dan yang namanya tahun baru Bapak Ibu ya, pasti ya itu nggak mau tahun berapapun ya, selalu ada yang namanya resolusi. Resolusi tahun baru ya. Resolusi itu membuat rencana-rencana di tahun ini kita mau melakukan apa yang lebih baik untuk kita dapat lakukan, untuk dapat mendapatkan sesuatu hal yang bisa kita dapatkan lebih baik di dalam kehidupan kita. Dan tidak terlupa juga kita meninggalkan hal-hal yang buruk yang biasa kita lakukan, yang biasa kita kerjakan. Kita mencoba untuk meninggalkan kebiasaan-kebiasaan yang buruk supaya kehidupan kita jauh lebih berkenan di hadapan Tuhan. Yang namanya kalau resolusi itu biasanya di awal itu banyak Bapak Ibu ya. Di awal itu banyak tuh resolusi. Biasanya nanti bulan 4, bulan 5 udah mulai berkurang Bapak Ibu. Udah mulai di korting ya. Biasanya seperti itu, mudah-mudahan enggak ya. Tetapi seperti itu biasanya resolusi Bapak Ibu ya. Kita mempunyai satu impian, kita punya satu cita-cita bagaimana kehidupan kita jauh lebih baik dan jauh lebih berkenan di hadapan Tuhan. Dan di dalam hari ini kita juga akan membahas Bapak Ibu, bagaimana bangsa Israel akan mendapat satu pembaharuan di dalam kehidupannya. Dan yang kadang-kadang kita suka lupa dan kita kadang-kadang suka tinggalkan adalah pembaharuan yang sejati yang bisa kita dapatkan, hanya bisa kita dapatkan apabila kita menyertakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan hari ini kita akan melihat Bapak Ibu, resolusi yang dilakukan oleh bangsa Israel, pembaharuan yang dilakukan oleh bangsa Israel, bagaimana mereka melakukan satu pembaharuan, bagaimana mereka mendapatkan satu pembebasan, bagaimana mereka mendapatkan satu pemeliharaan melalui satu pertobatan dan ketaatan yang nyata di dalam kehidupan mereka. Yang bisa kita jadikan sebuah perenungan dan pembelajaran dalam pembelajaran Alkitab kita di dalam 1 Samuel pasal yang ke-8. Mari kita sama-sama buka Alkitab kita di dalam 1 Samuel pasal yang ke-8. 1 Samuel pasal yang ke-7, maaf Bapak Ibu ya. 1 Samuel pasal yang ke-7, ayat yang pertama sampai yang kedua. 1 Samuel pasal yang ke-7, ayat yang pertama sampai yang kedua. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu saudara-saudara sekalian semua. 1 Samuel pasal yang ke-7, ayat yang pertama sampai yang kedua. Ayat yang pertama, lalu orang-orang Kiryat Yearim datang. Mereka mengangkut tabut Tuhan itu dan membawanya ke dalam rumah Abinadab yang di atas bukit. Dan Eleazar anaknya mereka kuduskan untuk menjaga tabut Tuhan itu. Ayat yang kedua, sejak saat tabut itu tinggal di Kiryat Yearim, berlalulah waktu yang cukup lama, yakni 20 tahun. Dan seluruh kaum Israel mengeluh kepada Tuhan. Saya memberikan sedikit flashback dulu ya, apa yang sudah kita bahas beberapa bulan terakhir. Bagaimana bangsa Israel berperang melawan bangsa Filistin karena menjadikan tabut perjanjian sebagai berhala di dalam kehidupan mereka, menjadikan tabut perjanjian sebagai jimat keberuntungan di dalam kehidupan mereka. Akhirnya Tuhan mengizinkan bangsa Israel mengalami kekalahan dan akhirnya tabut perjanjian tersebut direbut oleh bangsa Filistin daripada bangsa Israel. Dan tabut perjanjian itu menetap selama berbulan-bulan di Filistin karena tangan Tuhan begitu berat terhadap orang Filistin. Akhirnya tabut itu dikembalikan Bapak Ibu ya. Bulan lalu kita sudah mempelajari bagaimana 2 ekor lembu yang sedang menyusui, akhirnya mereka pakai untuk dapat mengembalikan tabut perjanjian itu ke tanah Israel. Dan tabut tersebut dikatakan di ayat yang pertama dan ayat kedua yang sudah kita baca, akhirnya menetap di daerah yang bernama Kiryat Yearim. Bulan lalu saya mengatakan tabut tersebut di Kiryat Yearim itu selama 60 tahun Bapak Ibu ya. Oh, tapi di ayat yang di sini dikatakan ayat yang kedua
Ini 20 tahun. Nah, dari mana tuh 60 tahun? Nah, nanti Bapak Ibu bisa baca sama-sama. Ini sebenarnya Alkitab itu kan ceritanya bersambung Bapak Ibu ya. Sambung terus, apalagi ini 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Raja-Raja, 2 Raja-Raja itu kan sejarah. Kalau kita melihat di Kiryat Yearim selama 20 tahun dan juga pada saat Raja Saul menjadi raja selama 40 tahun. Kemudian pada saat Daud menjadi raja 7,5 tahun, Daud pindah ke Yerusalem. Baru di 2 Samuel pasal yang ke-6 nanti Bapak Ibu bisa baca, tabut perjanjian itu dipindahkan dari Kiryat Yearim menuju ke Yerusalem. Jadi kira-kira hampir 70-80 tahun di Kiryat Yearim. Jadi ini ceritanya baru 20 tahun. Baru 20 tahun di Kiryat Yearim, tapi dikatakan dengan apa? Dengan yang menarik Bapak Ibu. Pada saat tabut perjanjian Tuhan itu sudah kembali, pada saat gambaran tahta Allah itu sudah kembali dalam kehidupan bangsa Israel, dikatakan apa dengan sangat jelas? Dan seluruh kaum Israel mengeluh kepada Tuhan. Saya merenungkan, bukankah Tuhan sudah kembali di dalam kehidupan mereka? Kenapa mereka malah mengeluh? Bukankah gambaran tahta Tuhan, kehadiran Tuhan sudah ada di tengah-tengah mereka? Kenapa mereka mengeluh? Karena walaupun tabut perjanjian itu sudah kembali kepada mereka, walaupun gambaran tahta Tuhan sudah kembali kepada mereka, mereka masih hidup di bawah tawanan bangsa Filistin. Mereka masih hidup di bawah himpitan bangsa Filistin. Mereka masih hidup di dalam tekanan bangsa Filistin. Dan hari ini juga menjadi sebuah perenungan di dalam kehidupan kita Bapak Ibu. Hari ini walaupun apabila kita hari ini menjauh daripada Tuhan. Walaupun sekalipun kita hari ini statusnya jemaat Bapak Ibu. Sekalipun hari ini kita statusnya adalah orang percaya. Sekalipun hari ini kita sudah percaya dan dibaptis. Mungkin bertahun-tahun, mungkin puluhan tahun. Tapi kita mungkin saja hari ini bisa seperti orang Israel. Merasa menjauh daripada Tuhan dan mengeluh kepada Tuhan. Karena kita tidak menjadikan Tuhan sebagai Allah dan kepala di dalam kehidupan kita. Dan hari ini Bapak Ibu, kita akan mempelajari tahapan-tahapan apa yang harus dilalui oleh bangsa Israel sehingga pada akhirnya mereka mendapatkan satu pembaruan yang daripada Tuhan. Hal yang pertama, sampai ada 4 poin Bapak Ibu ya, kita akan membaca terlebih dahulu di ayat yang ke-3 sampai ke-14. 1 Samuel pasal yang ke-7 ayat yang ke-3 sampai ke-14 kita akan baca bergantian ya Bapak Ibu ya. Masing-masing 4 ayat. Laki-laki 4 ayat, perempuan 4 ayat dan kemudian terus berlanjut sampai ayat yang ke-14. 1 Samuel pasal yang ke-7 ayat yang ke-3 sampai yang ke-6 laki-laki 3. Lalu berkatalah Samuel kepada seluruh kaum Israel demikian. Jika kamu berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati, maka jauhkanlah para allah asing dari para Asitoret dari tengah-tengahmu dan tujukan hatimu kepada Tuhan dan beribadalah hanya kepadanya. Maka ia akan melepaskan kamu dari tangan orang Filistin. 4. Kemudian orang-orang Israel menjauhkan para Baal dan para Asitoret dan beribadah hanya kepada Tuhan. Lalu berkatalah Samuel, kumpulkanlah segenap orang Israel ke Mispa, maka aku akan berdoa untuk kamu kepada Tuhan. Ayat 6. Setelah berkumpul di Mispa, mereka menimba air dan mencurahkannya di hadapan Tuhan. Mereka juga berpuasa pada hari itu dan berkata di sana, kami telah berdosa kepada Tuhan, dan Samuel menghakimi orang Israel di Mispa. Ayat yang ke-7 sampai ke-10, perempuan 7. Ayat yang ke-8. Lalu kata orang Israel kepada Samuel, janganlah berhenti berseru bagi kami kepada Tuhan Allah kita, supaya ia menyelamatkan kami dari tangan orang Filistin itu. 9. Sesudah itu Samuel mengambil seekor anak domba yang menyusun, lalu mempersembahkan seluruhnya kepada Tuhan sebagai korban bakaran. Dan ketika Samuel berseru kepada Tuhan bagi orang Israel, maka Tuhan menjawab dia. 10.
Ayat yang ke-11 sampai 14, laki-laki 11. Keluarlah orang-orang Israel dari Mispa, mengejar orang Filistin itu dan memukul mereka kalah sampai hilir Betkar. Kemudian Samuel mengambil sebuah batu dan mendirikannya antara Mispa dan Yesana. Ia menamainya Ebenezer, katanya, sampai di sini Tuhan menolong kita. 13. Demikianlah orang Filistin itu ditundukkan dan tidak lagi memasuki daerah Israel. Tangan Tuhan melawan orang Filistin seumur hidup Samuel. 14. Dan kota-kota yang diambil orang Filistin daripada Israel kembali pula kepada Israel, mulai dari Ekron sampai Gad, dan orang Israel merebut daerah sekitarnya dari tangan orang Filistin. Antara orang Israel dan orang Amori ada damai. Puji Tuhan, kita telah membaca hampir satu pasal ya Bapak Ibu ya, tentang bagaimana orang Filistin akhirnya orang Israel memukul kalah orang Filistin di dekat Mispa. Yang tadi saya sudah katakan ada 4 poin Bapak Ibu ya. Tahapan-tahapan yang harus dilalui oleh bangsa Israel untuk mendapatkan satu pembaharuan di dalam kehidupan mereka, dan yang harus kita juga lalui untuk mendapatkan satu pembaharuan sejati daripada Tuhan. Yang pertama adalah bagaimana kita melakukan pertobatan yang sejati. Dikatakan di sini Bapak Ibu, pada saat mereka mengeluh kepada Tuhan, Samuel berkata kepada mereka, jika kamu berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati, maka jauhkanlah para allah asing dan para Asitoret dari tengah-tengahmu, dan tujukanlah hatimu kepada Tuhan, dan beribadahlah hanya kepadanya, maka ia akan melepaskan kamu. Ayat keempat, kemudian orang-orang Israel menjauhkan para Baal dan para Asitoret, dan beribadah hanya kepada Tuhan. Dikatakan Bapak Ibu, pada saat mereka mau mendapatkan satu pembaharuan yang sejati daripada Tuhan, langkah yang pertama yang harus mereka lakukan adalah mereka melakukan pertobatan. Dikatakan mereka harus menjauhkan Baal dan Asitoret. Wah, siapa nih Baal dan Asitoret? Kalau Bapak Ibu membaca di ensiklopedia Bapak Ibu ya, Baal itu merupakan panggilan nama-nama Allah lain di daerah Mesopotamia yang berjenis kelamin laki-laki. Merupakan dewa yang mengontrol hujan dan cuaca Bapak Ibu. Kenapa dewa ini menjadi dewa yang favorit disembah oleh orang-orang Mesopotamia pada saat itu? Pada saat itu, pada zaman itu belum ada rekayasa cuaca Bapak Ibu. Jadi kehidupan mereka yang masih sangat bergantung dengan bercocok tanam, sangat ditentukan oleh cuaca yang baik. Jadi mereka mengharapkan dengan adanya curah hujan yang baik, mengharapkan curah hujan yang cukup, sehingga yang mereka tanam itu bisa mendapatkan satu kesuburan. Dan dikatakan juga Istar, Asitoret. Kalau bahasa Inggrisnya itu Istar Bapak Ibu ya. Nah, mungkin udah paham ya, Istar. Waduh. Makanya ini merupakan dewi kesuburan Bapak Ibu. Dewi kesuburan yang merupakan pasangan dari Baal. Sama-sama dewi kesuburan, tapi ini yang jenis kelamin perempuan. Kalau kita membaca di ensiklopedia Bapak Ibu, Asitoret ini merupakan seorang dewi yang ritual-ritual keagamaannya itu merupakan tindakan-tindakan yang amoral, tindakan-tindakan yang mesum, tindakan-tindakan yang tidak terpuji Bapak Ibu. Yang sangat-sangat dibenci oleh Tuhan. Dan dikatakan dengan jelas Bapak Ibu, mereka tidak meninggalkan Tuhan Bapak Ibu. Mereka tetap beribadah kepada Tuhan. Mereka tetap menyembah Yahweh, tetapi apa? Ada tambahannya. Tambahannya adalah Baal dan Asitoret. Maka dikatakan oleh Samuel apa? Kembalilah kepada Tuhan dan tinggalkanlah Baal dan Asitoret itu, dan beribadahlah hanya kepada Tuhan. Dan hari ini juga menjadi perenungan di dalam kehidupan kita Bapak Ibu. Hari ini mungkin kita bisa menjadi seperti bangsa Israel pada saat itu. Hari ini kita tidak mengatakan kita menyembah patung, ya ada patung apa gitu ya, ada patung Baal, ada patung Asitoret di rumah kita sembah-sembah. Enggak Bapak Ibu. Tetapi Allah lain yang kita jadikan di dalam kehidupan kita, dan kita menjadikan itu, menggeser posisi dan keutamaan Allah di dalam kehidupan kita sebagai umat percaya. Dan Allah lain di dalam kehidupan kita itu bisa banyak Bapak Ibu. Apa? Bisa harta kita. Bisa kepintaran kita.
bisa keluarga kita, bisa kecanduan-kecanduan kita. Kecanduan bisa banyak Bapak Ibu ya. Zaman sekarang anak muda apa? Teknologi. Wah. Bisa apa? Bisa judi. Bisa apa? Bisa rokok. Bisa apa? Bisa pornografi. Itu kecanduan-kecanduan yang bisa menggeser posisi Allah dan Tuhan sebagai Allah di dalam kehidupan kita. Sebagai yang utama dan terutama di dalam kehidupan kita. Gimana harta bisa menggeser Tuhan dari posisi yang utama di dalam kehidupan kita? Pada saat kita mendahulukan, waduh cuan besar nih. Tapi maunya ketemu hari Sabtu, gimana nih waduh. Ya sekali-sekali gak apa-apalah, Tuhan cincailah saya gak ke gereja. Itu secara sadar ataupun tidak Bapak Ibu, menggeser posisi Tuhan sebagai yang utama. Keluarga, gimana itu bisa menggeser Tuhan sebagai posisi yang utama? Saya, puji Tuhan Bapak Ibu ya, baru memiliki anak Bapak Ibu ya. Pada saat itu beberapa bulan yang lalu ya, pada saat anak saya berusia 2 bulan, saya ingat pada saat itu ada rekan-rekan pendeta yang sedang ada RGMPP kayaknya. Pada saat itu pendeta Budi membawakan sharing firman Tuhan yang sangat menegur saya Bapak Ibu. Dikatakan pada saat itu anak bisa membuat kita menjauh daripada Tuhan. Gara-gara kita sayang sama anak, kita bisa saja melalaikan kewajiban kita untuk memegang Sabat. Namanya anak baru 2 bulan Bapak Ibu ya, takut ya. Apalagi zaman-zaman lagi musim hujan begini. Batuk semuanya, oho semuanya kan. Saya lagi juga oho juga ini makanya bawa minum Bapak Ibu. Tadi Pak Diaken Erwin juga oho juga tuh. Semuanya lagi pada sakit. Bisakah kita menyayangi anak kita? Membuat kita lebih menyayangi anak kita daripada kita menghargai dan menghormati Tuhan. Bisa Bapak Ibu. Bagaimana kecanduan-kecanduan itu bisa menggeser posisi Tuhan di dalam kehidupan kita? Hari ini berapa banyak kita lihat pemuda-pemudi keranjingan sekali dengan media sosial. Jangankan yang muda-mudi Bapak Ibu, sekarang saya lihat anak-anak di bawah 5 tahun sudah banyak yang mengalami gejala-gejala autis Bapak Ibu. ADHD karena apa? Terlalu keranjingan itu sama media sosial, sama tab. Mau ngapain di depan dia gak peduli, yang penting ada tab di depan. Kalau kita tidak melatih kehidupan kita, kita tidak mencoba untuk mengintrospeksi kehidupan kita. Kalau yang namanya pertobatan Bapak Ibu, kita harus tahu dulu kita salah. Kita harus tahu dulu kita melakukan apa yang tidak sesuai dengan apa yang Tuhan kenan. Baru kita bisa melakukan satu perubahan. Kalau kita tidak mencoba untuk memperbaiki hal-hal tersebut. Bisa saja Bapak Ibu, kita ibadah. Kita menyembah Tuhan. Tapi kita memiliki Allah lain di dalam kehidupan kita. Sehingga Samuel mengatakan apa? Tinggalkanlah semua Allah lain itu dan beribadahlah hanya kepada Tuhan. Dan dikatakan pertobatan itu harus dilakukan secara pertobatan yang total Bapak Ibu. Pertobatan dari dalam hati memancar dan membual keluar. Bagaimana pertobatan di dalam hati? Bagaimana kita berbalik kepada Tuhan dan hanya menyembah Tuhan. Dan pertobatan yang membual keluar adalah bagaimana kita membuang semua berhala itu. Bisa dilihat dari perkataan kita, bisa dilihat dari perbuatan kita, bisa dilihat dari tingkah laku kita. Itulah pertobatan yang sejati Bapak Ibu. Bukan hanya di mulut Bapak Ibu, tetapi dipancarkan dari dalam keluar. Sehingga orang-orang dapat melihat ada satu perubahan nyata di dalam kehidupan kita. Dan itulah tahapan pertama Bapak Ibu, bagaimana kita mendapatkan satu pembaruan yang sejati daripada Tuhan. Hal yang kedua, tahapan apa yang harus kita lalui untuk mendapatkan satu pembaruan di dalam kehidupan kerohanian kita. Adalah bagaimana kita mengandalkan dan melandaskan kehidupan kita di dalam doa. Dikatakan Bapak Ibu, pada saat mereka sudah melakukan satu pertobatan yang sejati di dalam kehidupan mereka, pada saat mereka sudah melakukan pertobatan yang seutuhnya di dalam kehidupan mereka, lalu berkatalah Samuel, ayat yang kelima. Sebentar ya. Ayat yang kelima. Lalu berkatalah Samuel,
kumpulkanlah segenap orang Israel ke Mizpah, maka aku akan berdoa untuk kamu kepada Tuhan. Setelah berkumpul di Mizpah, mereka menimba air dan mencurahkannya di hadapan Tuhan. Pada saat saya membaca ini, Bapak Ibu, saya merenungkan. Mereka, yang menarik adalah di sini pada saat mereka sudah bertobat, mereka berdoa bersama-sama. Tapi yang menarik adalah apa? Mereka menimba air. Menimba air itu kan biasanya dari sumur, Bapak Ibu ya, ada usaha ya. Setelah ditimba, apa yang dilakukan? Dicurahkan. Kurang mubazir apa lagi nih? Udah capek-capek ditimba, dicurahkan. Tapi pada saat kita merenungkan, Bapak Ibu, itu melambangkan bagaimana mereka mencurahkan hati mereka. Bagaimana ini melambangkan bagaimana mereka mengosongkan hati mereka, bagaimana mereka menyatakan kebutuhan mereka untuk dapat dipenuhi dan diisi oleh Tuhan. Dan hari ini juga menjadi satu perenungan di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu. Sudahkah di tahun baru ini kita melandaskan kehidupan kita di dalam doa? Sudahkah kita melandaskan rencana-rencana kita, resolusi-resolusi kita di tahun yang baru ini dengan doa dan permohonan yang utuh kepada Tuhan? Bagaimana kita mengosongkan hati kita, bagaimana kita menyatakan kebutuhan kita untuk diisi dan dipenuhi oleh Tuhan. Karena kalau kita tidak mengosongkan kehidupan kita, bagaimana Tuhan mau mengisi kehidupan kita? Saya ada kesaksian, Bapak Ibu ya. Beberapa hari yang lalu, bukan beberapa hari yang lalu ya, beberapa minggu yang lalu, tepatnya pada saat pengumuman kebaktian akhir tahun pertama kali diluncurkan, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu jeli ya, Bapak Ibu saudara-saudari sekalian jeli, pengumuman pertama kebaktian tutup tahun itu, kebaktian itu dimulai jam 7 Bapak Ibu. Selesai jam 9 malam. Betul ya? Saya nggak bohong nih Bapak Ibu, benar itu. Jadi kebaktian itu dimulai jam 7, selesai jam 9 malam Bapak Ibu. Setelah pengumuman itu keluar Bapak Ibu ya, mungkin ada jemaat yang sudah cukup lanjut ya, menghampiri saya Bapak Ibu ya, mungkin tahu karena saya keagamaan, saya dihampiri Bapak Ibu. Ivan, itu kebaktian malam tahun baru cuma sampai jam 9, gak ada doa bersama kita tutup tahun. Waduh, saya digituin Bapak Ibu ya. Aduh, oh iya, saya langsung merasa tertegur sekali Bapak Ibu ya. Ini namanya anak muda Bapak Ibu, namanya anak muda kan maunya efektif dan efisien. Namanya doa kan di mana aja dan kapan aja sama aja kan. Apakah harus kita doa jam 12 teng? Pikir saya begitu Bapak Ibu. Tapi pada saat saya membaca ayat-ayat yang sudah kita baca Bapak Ibu, apa yang dilakukan oleh bangsa Israel? Menimba air, susah-susah menimba air, dicurahkan ke tanah Bapak Ibu. Kurang tidak efisien, tidak efektif, mubazir apalagi nih. Tetapi itulah yang diinginkan oleh Tuhan di dalam kehidupan kita Bapak Ibu. Jadikan doa sebagai landasan kehidupan kita. Jangan jadikan doa hanya sebagai bumbu pelengkap kerohanian kekristenan Bapak Ibu. Bahkan sampai ada slogan Bapak Ibu. Doa adalah nafas hidup orang percaya. Waduh. Di tahun 2025 ini mari sama-sama kita jadikan doa itu sebagai gaya hidup Bapak Ibu. Jadikan doa itu sebagai benar-benar sebuah landasan kehidupan kita, landasan kehidupan pelayanan kita, landasan kehidupan keluarga kita, landasan kehidupan pekerjaan kita. Sehingga kehidupan kita benar-benar di dalam penyertaan Roh Kudus Tuhan. Sehingga kuasa Tuhan benar-benar dinyatakan di dalam tingkah laku, perkataan, dan perbuatan kita. Dan dikatakan ayat yang ke-8, lalu kata orang Israel kepada Samuel, janganlah berhenti berseru bagi kami kepada Tuhan, supaya Ia menyelamatkan kami dari tangan orang Filistin itu. Dikatakan, jangan berhenti. Doa kita pun yang hari ini kita panjatkan kepada Tuhan, harus ada satu konsistensi, harus ada satu dedikasi, harus ada satu upaya untuk kita lakukan terus-menerus Bapak Ibu. Jangan hari ini kita berdoa, kita tekun berdoa, Tuhan mengabulkan, Tuhan menuntun, Tuhan menyertai kehidupan kita, besok bye-bye Tuhan.
Hari ini doa, besok enggak. Hari ini doa, seminggu kemudian enggak berdoa. Terus menerus. Jadikan itu sebuah gaya hidup di dalam kehidupan kita, sehingga kepenuhan Roh Kudus Tuhan benar-benar dapat kita rasakan. Hal yang ketiga, apa tahapan yang biasa kita dapatkan melalui kehidupan bangsa Israel yang mendapatkan satu pembaruan di dalam kehidupan mereka? Hal yang ketiga adalah bagaimana mereka berserah di dalam kehidupan mereka kepada Tuhan. Dikatakan di sini, pada saat mereka belum selesai berdoa, Bapak Ibu, dikatakan apa? Bangsa Filistin segera ingin datang menyerang mereka. Belum selesai bangsa Israel berdoa, belum selesai bangsa Israel mempersembahkan korban bakaran bagi Tuhan, bangsa Filistin segera menyerang mereka, Bapak Ibu. Dan ini menunjukkan apa, Bapak Ibu? Pada saat kita melakukan satu pertobatan yang utuh, pada saat kita menyerahkan kehidupan kita kepada Tuhan melalui doa kita, setan gak akan senang, Bapak Ibu. Setan gak akan mau kita dengan segera mendapatkan satu pembaruan yang hakiki di dalam kehidupan keimanan kita kepada Tuhan. Akan ada banyak halangan, akan ada banyak rintangan, akan banyak sekali rintangan di dalam kehidupan kerohanian kita. Tetapi pada saat kita terus berpegang kepada Tuhan, pada saat kita terus bersandar kepada Tuhan, pada saat kita terus berdiri teguh di hadapan Tuhan, dikatakan apa? Tuhan memberikan satu pertolongan, Tuhan memberikan satu kemenangan, Tuhan memberikan satu pelepasan. Dikatakan pada saat bangsa Filistin menyerang mereka, Tuhan mengguntur mereka dengan dahsyat sehingga Tuhan mengacaukan mereka dan bangsa Israel dapat memukul kalah orang Filistin. Dan hari ini juga menjadi sebuah perenungan di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu. Pada saat mereka mendapatkan kemenangan, akhirnya mereka mendirikan satu tugu yang menjadi sebuah pengingat di dalam kehidupan mereka yang bernama Ebenezer, yang artinya sampai di sini Tuhan memberikan pertolongan. Dan hari ini juga menjadi sebuah perenungan di dalam kehidupan masing-masing kita, Bapak Ibu. Hari ini mengawali tahun 2025. Kita mau mendirikan juga masing-masing tugu kemenangan yang Tuhan telah berikan di dalam kehidupan kita pada hari ini sepanjang tahun 2024. Kita kembali mengingat apa yang Tuhan telah tolong di dalam kehidupan kita. Apa yang Tuhan telah bantu di dalam kehidupan kita. Apa yang Tuhan telah berikan satu pelepasan di dalam kehidupan kita. Kemenangan-kemenangan kecil yang Tuhan telah berikan di dalam kehidupan kita menjadikan satu kekuatan bagi kita untuk menatap hari depan walaupun ada satu tantangan di dalam kehidupan kita. Jangan melupakan berkat-berkat yang Tuhan telah berikan di sepanjang tahun 2024 sehingga kita bisa menatap tahun 2025 dengan sebuah pengharapan bahwa Tuhan akan melindungi dan menyertai kehidupan kita. Dan yang terakhir, Bapak Ibu, tahapan apa yang dilalui oleh bangsa Israel di dalam pembaharuan kerohanian mereka, di dalam kehidupan mereka dengan peperangan mereka melawan bangsa Filistin. Yang terakhir adalah mereka mendapatkan satu damai sejahtera yang daripada Tuhan. Kalau kita melihat di ayat yang ke-12 sampai yang ke-14 dikatakan, 1 Samuel pasal yang ke-7 ayat 12. Kemudian Samuel mengambil sebuah batu dan mendirikannya antara Mispa dan Yesana. Ia menamai Ebenezer, katanya, sampai di sini Tuhan menolong kita. Demikianlah orang Filistin itu ditundukkan dan tidak lagi memasuki daerah Israel. Tangan Tuhan melawan orang Filistin seumur hidup Samuel, dan kota-kota yang diambil orang Filistin daripada Israel kembali pula kepada Israel. Mulai dari Ekron sampai Gad, dan orang Israel merebut daerah sekitarnya dari tangan orang Filistin. Antara orang Israel dan orang Amori ada damai. Dikatakan setelah Tuhan memberikan satu pertolongan, setelah Tuhan memberikan satu pelepasan, setelah Tuhan memberikan satu tuntunan di dalam kehidupan bangsa Israel, mereka mendapatkan satu damai sejahtera yang daripada Tuhan. Tempat-tempat yang tadinya menjadi tawanan bangsa Filistin dikembalikan kepada bangsa Israel. Seumur hidup Samuel, mereka mendapatkan satu keamanan di dalam kehidupan mereka berbangsa dan bernegara. Dan ini juga menjadi sebuah perenungan di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu. Hari ini damai sejahtera jangan selalu kita artikan
kehidupan kita tidak ada masalah, Bapak Ibu. Jangan selalu mengartikan damai sejahtera itu kehidupan kita selalu sukses. Jangan selalu mengartikan ada damai sejahtera kehidupan kita tidak ada sakit penyakit, Bapak Ibu. Itu damai sejahtera yang dari dunia, Bapak Ibu. Itu kalau mau ngomong itu perjanjian lama. Bagaimana Tuhan memberikan satu pelepasan di dalam kehidupan jasmani bangsa Israel dan umat-umat percaya. Tetapi hari ini kita di dalam kehidupan perjanjian baru, hari ini dalam kehidupan zaman anugerah, damai sejahtera apa yang Tuhan janjikan di dalam kehidupan kita. Mari kita sama-sama buka di dalam kitab Filipi pasal yang keempat. Rasul Paulus memberikan nasihat kepada jemaat di Filipi dan kepada kita semua pada hari ini. Filipi pasal yang keempat. Filipi pasal yang keempat, ayat yang ketujuh. Filipi pasal yang keempat, ayat yang ketujuh. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Hari ini, apabila kita mungkin pas-pasan di dalam kehidupan ekonomi, tidak berkelebihan. Hari ini, walaupun kita mungkin ada di dalam satu penyakit. Hari ini, walaupun apabila kita mungkin ada di dalam satu pergumulan. Hari ini apabila kita dalam satu hal yang kita tidak impikan untuk di dalam kehidupan kita itu dapat terjadi. Kalau kita tetap ada satu damai sejahtera, itu baru ada satu damai sejahtera yang melampaui segala akal. Kalau hari ini kita damai sejahtera, kalau kehidupan jasmani kita baik-baik saja. Kalau hari ini kita ada damai sejahtera, kalau kita ada dalam satu kesuksesan. Kalau hari ini kita ada damai sejahtera di dalam kehidupan jasmani kita yang begitu diberkati oleh Tuhan. Itu adalah damai sejahtera yang masuk akal, Bapak Ibu. Orang dunia juga akan damai sejahtera kalau begitu, Bapak Ibu. Tetapi yang Tuhan janjikan di sini, sekalipun kehidupan kita banyak yang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan dan impikan di dalam kehidupan kita, tetap ada damai sejahtera. Tetap ada satu sukacita. Tetap ada satu sukacita yang Tuhan janjikan di dalam kehidupan kita. Itulah damai sejahtera yang melampaui segala akal. Itu yang mau sama-sama kita raih dan kita dapatkan di dalam kehidupan kita sebagai umat percaya pada hari ini. Itu yang mau sama-sama kita dapatkan, Bapak Ibu. Damai sejahtera yang kita punya tidak dipengaruhi oleh hal-hal di luar sana. Tapi bagaimana sukacita dan damai sejahtera yang daripada Tuhan meliputi kehidupan kita. Sehingga pembaruan yang daripada Tuhan kita bisa dapatkan dengan pertobatan kita. Dengan kehidupan kita yang selalu dilandasi dengan doa. Dengan penyerahan kehidupan kita kepada Tuhan. Dan akhirnya damai sejahtera yang daripada Tuhan yang melampaui segala akal. Meliputi kehidupan kita sehingga Maranatha datang Tuhan kedua kali. Kita siap untuk menyambut Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini bisa menjadi sebuah berkat, menjadi sebuah pengingat dan segala kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin.